kan, tapi malah nggak boleh, malah saya dibilang lu kayak nggak punya harga diri lu gitu, malah saya diomelin. Saya jadi serba salah. Tapi kan gara-gara oh yang jejak backpacker itu ya? Dia ngapain pindah? Dia ngapain pindah? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Oh yang jejak backpacker itu ya? Terbongkar skenario licik AF, Uya-Kuya hipnotis Ibtu Rudiana. Pengakuannya soal kasus Vina bikin merinding. Tragis kematian Eki, pacar Vina Cirebon, kunjungi Ibtu Rudiana di rumah istri kedua sebelum dihabisi. Eki, atau yang dikenal dengan nama Rizky, sempat mengunjungi rumah ayahnya Ibtu Rudiana beberapa saat sebelum kematiannya yang tragis. Kunjungan ini dilakukan pada Sabtu malam, 27 Agustus 2016, bersama Vina Arsita Dewa, Vina Cirebon, pacarnya. Terungkap bahwa orang tua Eki telah bercerai saat peristiwa tragis tersebut terjadi. Eki, sebelum dibunuh, sempat menemui ayahnya di rumah istri kedua. Hal ini disampaikan oleh Eci Suningsih, Ketua RT di sekitar tempat tinggal Eki bersama ibunya. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, Eki pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Namun, sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina Cirebon mengalami insiden yang merenggut nyawa mereka berdua. Eci Suningsih menggambarkan ibu kandung Eki adalah sosok yang sabar dan baik. Ibunya Eki sabar baik, kata Eci Suningsih dikutip dari Via Tribun Bogor. Sedangkan ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 anak dari pernikahan tersebut. Pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak, yaitu Eki. Eki itu kan anak dari istri pertama. Kalau dari istri kedua ada 2 anak, jelas Eci. Menurut Eci, akibat perceraian orang tuanya, Eki kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Eki itu kurang kasih sayang orang tua, jadi pergaulannya sakarep dewe, tuturnya. Hal ini menyebabkan Eki memiliki pergaulan yang kurang terkontrol. Saat kejadian Eki meninggal dunia, Ibtu Rudiana dikabarkan menangis. Eci menduga bahwa Ibtu Rudiana merasa menyesal akibat kurangnya perhatian yang diberikan kepada Eki. Mungkin merasa nyesal akibat kurang perhatian dari sang ayah, jelas Eci. Bahkan menurut Eci, orang tua Eki sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka dalam upaya untuk membimbingnya. Ibtu Rudiana muncul ke publik. Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana, Eki, pacar Vina yang menjadi korban pembunuhan oleh geng motor di Cirebon tahun 2016, akhirnya muncul ke publik. Kehilangan Eki, sang anak, merupakan pukulan telak bagi Ibtu Rudiana. Ia mengungkapkan kesedihannya melalui video di media sosial dan memohon doa agar pelakunya segera terungkap. Melalui video berdurasi 01:59 menit yang diunggah di akun Instagram, Rudi meminta masyarakat untuk tidak memberikan komentar yang menyakiti keluarganya. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami, yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam, kata Rudiana dalam video tersebut. Rudiana diketahui seorang polisi yang gigih dan penuh dedikasi, terbukti dengan usahanya selama 8 tahun untuk menangkap para pelaku. Peduli pencegahan kenakalan remaja, Ibtu Rudiana aktif dalam program pencegahan kenakalan remaja, terutama tawuran, di wilayahnya karena ia memahami bahaya dan dampak negatifnya. Dedikasi dan kegigihan Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan bagi anaknya patut diacungi jempol. Ia menjadi contoh teladan bagi para orang tua yang mengalami musibah serupa dan bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Bahkan ia diganjar penghargaan Person of the Year 2023 dalam kategori tokoh pelopor pencegahan kenakalan remaja. Kami cukup yang mengalami. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar.
Saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga para pelakunya bisa segera terungkap. Imbuh Rudi. Tragedi Eki menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Kurangnya kasih sayang dapat mendorong anak-anak ke arah yang salah dan membahayakan keselamatan mereka. Tak terima namanya dikaitkan di kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ketua FPC Kota Cirebon. Alfian dengan tegas mengatakan bahwa organisasinya tidak terlibat. Alfian menyesalkan sejumlah komentar di media sosial yang kerap mengaitkan FPC dengan kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2016 silam. Kasus Vina terjadi pada 27 Agustus 2016. Polisi menyebutkan bahwa korban Vina dan Eki dibunuh oleh anggota geng motor di Cirebon. Namun demikian, Alfian mengungkapkan bahwa sejak tahun 2012, FPC sudah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda. Kita semua di tahun 2012 kebetulan FPC sudah bertransformasi menjadi OKP. 2014 sampai 2015 menjadi Ormas. GBR manapun sudah bertransformasi, Monraker juga sudah menjadi komunitas bermotor yang terdaftar di IMI, terangnya dikutip Radar Cirebon. Alfian juga mengoreksi sebutan geng motor. Untuk FPC mohon maaf, bukan geng motor, tetapi kelompok bermotor katanya. Bagi netizen yang selalu mengaitkan kelompok bermotor di Cirebon dengan kasus Vina, Alfian juga menyesalkan hal tersebut. Menurut dia, selama ini suasana di Cirebon aman dan kondusif. Masing-masing komunitas dan organisasi bermotor di Cirebon sudah saling menjaga dan tidak pernah ada lagi perseteruan. Saya sih sangat menyayangkannya kepada para netizen yang selalu menggoreng, selalu menuduh sana sini, kata Alfian. Ya, pesan saya kepada para penonton maupun yang mengikuti kasus ini, mohon bijaklah dalam menggunakan media sosial hukumnya. Dia menegaskan bahwa kenyataannya hubungan organisasi bermotor di Cirebon selama ini tidak pernah bermasalah. Baik-baik saja, bahkan kerap nongkrong dan mengadakan kegiatan bersama. Yang perlu kalian ketahui, kenyataannya begini loh. Di sini ada ketua GBR, ada ketua Konak, ada ketua Monraker. Kalian perlu tahu juga. Kita ini nongkrongnya bareng, ngopi bareng, ungkapnya. Sebelumnya, Alfian juga mengungkapkan bahwa Muhammad Eki alias Eki, korban pembunuhan 8 tahun lalu adalah anggota FPC. Menurut dia, Eki masuk ke anggotaan FPC Kabupaten Cirebon tercatat sebagai tim 04 Sumber. Sementara itu, menurutnya Vina bukan anggota FPC. Alfian juga mengatakan bahwa 8 terpidana dalam kasus Vina Cirebon serta 1 tersangka yang baru ditangkap atas nama Peggy Setiawan bukan bagian dari FPC. Pernyataan sikap FPC, Monraker, GBR, dan Konak, kelompok bermotor di Cirebon, membuat pernyataan bersama terkait dengan berkembangnya kasus Vina Cirebon per tanggal dan hari Kamis 30 Mei 2024. Keempat organisasi tersebut adalah FPC, Monraker, GBR, dan Konak. Dalam pernyataan yang dibacakan bersama, mereka menegaskan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada kaitannya dengan organisasi mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak aparat kepolisian untuk menuntaskan proses tutup kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu itu.
Kami meminta kepada pihak Bapak Kapolri serta Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Demikian pernyataan tersebut dibacakan bersama-sama keempat kelompok bermotor tersebut. Oke, terima kasih selanjutnya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Apakah Linda sahabat almarhumah Vina? Apakah si Linda ini terlibat? Gue bingung deh kenapa si Linda ini bener-bener tahu kronologi alur ceritanya dari awal sampai akhir gitu, sampai detail-detailnya banget gitu loh. Buat gue yang ngikutin kasus Vina ya dari awal sampai akhir, sampai gue nonton filmnya, sampai gue nonton berkas-berkas yang 2016 lalu tuh yang sempat nongol di media-media itu kan gue tontonin tuh ya. Nah sampai detik ini tuh gue masih bingung kenapa sih sosok Linda itu gue bener-bener nggak pernah lihat muka aslinya itu yang seperti apa gitu loh. Cuman banyak banget yang seliweran di FYP tuh mukanya Linda yang ini, Linda yang ini, Linda yang ini gitu loh. Jadi nggak tahu gitu Linda yang sebenarnya itu yang mana. Dan gue bingung kenapa sih sosok Linda ini, yang dimana Linda ini adalah sumber berita utamanya gitu ya kan, karena Linda ini yang mengetahui alur ceritanya, detailnya seperti apa, kronologinya, jumlah pelakunya dan segala macamnya, yang katanya si Linda ini dirasuki oleh arwahnya si Vina itu sendiri gitu loh. Tapi kenapa nggak pernah ada di wawancara manapun? Sedangkan kalau memang kasus ini mau diusut, ya mesti yang diwawancarain ya si sumber beritanya itu, ya itu adalah Linda gitu loh. Menurut kalian, apakah si Linda ini beneran kesurupan atau gimana? Disclaimer ya, gue bukannya nggak percaya kalau Linda ini kesurupan atau gimana-gimana, enggak. Gue satu sisi percaya dengan adanya kesurupan dan dengan adanya hal-hal mistis yang seperti itu, tapi satu sisi juga gue harus menggunakan akal pikiran alias logika. By the way, gue pribadi pernah beberapa kali mengalami kesurupan dan gue sering banget ngelihat orang kesurupan yang langsung ditangani oleh pendeta ataupun ustadz gitu. Dan setahu gue, sepengetahuan gue dan sepengalaman gue dan sepenglihatan gue, kalau orang kesurupan itu si arwahnya itu masih harus beradaptasi dengan tubuh itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa langsung yang cerita cas-cis mendetail gitu loh setahu gue ya. Dan biasanya kalau memang ada orang yang kesurupan itu biasanya si arwah ini hanya menyebutkan clue gitu. Jadi dibuat kayak teka-teki gitu loh. Tapi beda sama yang dialami sama si Linda ini. Kalau si Linda ini bener-bener tahu alur ceritanya, pelakunya siapa, ada berapa jumlah pelakunya gitu loh. Bahkan sampai nama pelakunya pun si Linda ini tahu gitu. Maka dari itu banyak banget netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebetulnya terlibat. Bahkan banyak juga netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tapi si Linda ini memang betul menceritakan kronologi kejadiannya karena si Linda itu ya ada di TKP tersebut gitu loh. Nah, kalau kalian tipe netizen yang mana nih? Tipe netizen yang percaya kalau si Linda ini kesurupan atau tipe netizen yang tidak percaya kalau si Linda ini kesurupan? Coba jawab di kolom komentar. Tapi coba deh lupakan tentang hal-hal kesurupan tersebut. Coba sekarang fokus sama kenapa si Linda ini menghindar diwawancarai atau tidak. Kenapa si Linda ini tidak pernah nongol di wawancara manapun. Kalau memang Linda memang betul tidak terlibat, kenapa dia tidak mau memberikan kesaksiannya? Sedangkan awal berita ini, sumber beritanya ya memang dari si Linda itu. Dan kenapa kalau memang si Linda ini betul tidak terlibat, kenapa si Linda ini memilih untuk diam? Coba, kalau menurut kalian gimana?